Hari ini Spektrum Celeno berada di kediaman seorang desainer asal Medan, Saudara Don Riel Aretino Nasution, bermarga Nasution. Telah bermukim di Berlin, Jerman selama 14 tahun dan mengembangkan karirnya sebagai desainer di Berlin, Jerman. Beliau asal dari Medan, SMA di SMA Negeri 1 Medan. Menamatkan sekolah desainer di HTW ya, HTW Jerman. Mungkin ya lidah kita masih lidah Melayu, tidak bisa apa itu HTW, mungkin bisa dijelaskan oleh HTW Hochschule für Technik und Wirtschaft. Itulah ya HTW dari Jerman, dan beliau sekarang salah satu desainer lagi famous di Berlin, Jerman. Anak Medan loh. Untuk itu kiranya Ananda Don dapat menceritakan bagaimana dia dapat sekarang berkarya di Berlin, Jerman, dan bisa menciptakan pakaian-pakaian khususnya pria dengan merek Don Aretino. Kami persilakan. Awalnya sih ke Jerman itu saya pengennya sebenarnya studi fine art. Jadi di Jerman namanya itu Bildende Kunst atau Freie Kunst. Jadi itu sekolah untuk jadi seniman. Jadi belajarnya melukis, belajar bikin patung, belajar jadi art director. Tapi setelah sampai di sana, ternyata masuk sekolah seni itu di sana susah. Sekolah seni, sekolah desain itu susah. Setiap tahun mereka hanya menerima 18-20 orang setiap sekolah. Jadi setiap sekolah setiap tahun cuma terima 18-20 orang. Dan kuota untuk orang asing itu hanya 2-3 orang. Jadi kalau kita mau sekolah negeri di Jerman itu begitulah susah masuknya. Nah, saat itu saya mencoba selama sekolah bahasa Jerman, mencoba untuk masuk ke sekolah seni. Jadi selama 2 tahun itu ditolak sekitar 21 kali di seluruh Jerman. Jadi setiap saya apply selalu ditolak 21 kali. Terakhirnya saya memutuskan kayak, oh ya udah, kayak coba mau ikut fashion design gitu. Ternyata nyoba sekali langsung masuk. Jadi salah satu dari 18 orang itu yang masuk ke sekolah seni di Jerman. Jadi ya setelah masuk itu ya udah, berarti ini kayak jalannya gitu, harus belajar fashion. Jadi awalnya memang nggak ada experience, nggak pernah megang mesin jahit, nggak tahu bagaimana bikin pola. Jadi waktu itu saya banyak bikin praktek kerja lapangan di brand-brand di Berlin. Dan saya juga banyak cara saya belajar waktu itu adalah beli baju second hand, saya buka semua jahitannya, habis itu saya jahit ulang supaya saya bisa belajar bagaimana cara baju-baju ini dijahit gimana gitu, sambil belajar gitu. Itu cara saya belajar. Itu saja. Kemudian Ya. Di tahun 2017 ya, Anda sudah begitu tamat, ada ya artis film dia juga, dan pemain vokalis band kalau nggak salah itu siapa namanya, Jared Leto ya, untuk memakai rancangan Ananda. Coba bisa bagaimana ceritanya kok bisa itu Jared Leto bisa? Waktu itu jadi pas jadi koleksi yang itu yang dia pakai itu sebenarnya bachelor collection saya. Jadi itu kayak koleksi saya untuk tamat sekolah.
Jadi kalau tamat sekolah di sana kita harus bikin koleksi, kita harus bikin konsepnya. Waktu itu konsep saya adalah homosexuality in Islam. Jadi koleksinya itu membahas soal bagaimana homosexuality itu dilihat di mata Islam. Dan itu dapat banyak press waktu itu. Jadi saya masuk banyak majalah di seluruh dunia, nggak cuma di Jerman, di Amerika juga, ada juga di Korea. Dari koleksi itu mulai dapat, bisa dibilang saya mulai dapat nama dari koleksi itu. Nah karena banyak press yang datang, jadi waktu itu saya lagi kerja di Bali untuk satu brand namanya House of Malakai. Dan saya dapat email dari stylistnya Jared Leto bilang si Jared Leto lagi di Berlin, dia mau tur Eropa, dia butuh baju, mau pinjam baju. Terus saya bilang oke, boleh. Jadi saya telepon teman saya di Jerman bilang, yuk tolong bawakan bajunya ke hotelnya dia di Soho House gitu. Setelah itu dia pinjam berapa ya? Ada 8 apa sampai 7 baju yang dia pakai ada 2 atau 3. Kemudian untuk artis Indonesia, sudahkah pernah Ananda? Ya, artis Indonesia waktu itu sempat pernah dipakai foto sama Dian Sastro, Agnes Monica, siapa lagi ya? Lupa. Kalau yang saya ingat sih 2 itu ya, yang 2 itu pernah. Kenapa Ananda itu ya memilih berkarir di Berlin, Jerman? Kenapa tidak kembali ke Indonesia? Susah soalnya, kalau menurut saya untuk memulai dari bawah di Indonesia itu susah, apalagi kalau misalnya dananya nggak ada. Saya di sana udah punya network, jadi saya udah kenal orang, saya udah tahu siapa yang bisa saya hubungin, saya tahu di mana cari-cari materialnya. Kalau di sini saya harus mulai dari awal, itu yang paling susah menurut saya. Jadi kayak saya nggak kenal siapa-siapa di sini di Indonesia. Saya baru kenal beberapa orang saja gitu. Jadi untuk mulai itu saya rasa amat sangat susah. Mungkin pelan-pelan ya, pelan-pelan nanti mau saya mulai. Cuman untuk sekarang mungkin masih di Berlin saja. Dan pasarnya di sana cukup besar mungkin ya? Iya, di sana enaknya itu juga buat baju-baju dan model-model yang saya buat itu lebih cocok sepertinya. Lebih bisa dijual. Kalau di sini mungkin belum kepake. Jadi Ananda sudah membuat brand sendiri. Iya. Don Aretino. Don Aretino. Ya. Orang tahu nama Don Aretino juga memang nama orang Jerman dulu ya, seorang seniman Jerman ya, mungkin secara kebetulan. Apakah ini juga kebetulan atau? Jadi sebenarnya itu kalau misalnya di Google Aretino itu ada namanya Pietro Aretino. Pietro Aretino itu adalah seorang penulis dari 18th centuries kayaknya. 18th atau 17th centuries. Nggak tahu kenapa nama seniman jadi seniman juga. Nah, jadi seniman juga ya. Bagaimana lah dari pertama kali sampai di Jerman, apalah suka dukanya selama mandiri boleh kita katakan di Berlin, Jerman ya? Di Jerman itu sebagai orang asing yang susah ngurus visanya. Jadi kalau mau ngurus visa itu di beberapa kota itu paling susah untuk kayak perpanjang visa, kita harus bikin appointment, kita harus bawa dokumen-dokumen, kita harus punya sekolah. Jadi kita harus di sana itu kalau mau tinggal di situ kita harus punya tujuan. Kita nggak boleh cuma duduk-duduk aja, nggak bisa di situ. Jadi harus antara kita harus sekolah atau kita harus sekolah bahasa atau kita harus kerja. Itu semua harus ada tujuannya. Terus di sana itu susahnya sih cuman kayak sebagai orang asing ya, untuk dapetin sekolah di sekolah negerinya itu kan ya seperti yang saya bilang tadi, mereka cuma terima itu tempatnya itu selalu sedikit gitu, dan orang asing kuotanya itu cuma 3 orang setiap tahun. Jadi kalau misalnya kita tahun ini nggak dapat, tahun depan biasanya tuh udah tahun terakhir gitu. Jadi kita cuma punya waktu 2 tahun untuk dapetin universitas. Dan seperti tadi kuotanya dibatasi.
orang asing. Jadi nggak semua bisa masuk. Tapi kalau misalnya kita bisa masuk, itu udah berarti udah terpilih dari yang terbaik gitu. Emang ada sekolah swasta ya harus bayar ya per bulannya. Nah kalau sekolah negeri enggak. Tapi ya tadi masuknya dibatasi. Pesannya, harapannya kepada milenial Indonesia ini yang mungkin berkeinginan bersekolah di Jerman itu apalah? Ya himbauan apakah? Kalau sekarang sih kalau memang banyak ya yang mau ke sana, itu harus siap mental. Mental harus siap, kita harus tahu apa yang kita mau. Dari awal kita harus tahu apa yang kita mau. Karena kalau kita nggak tahu yang kita mau di sana, itu bakalan puntang-panting. Saya melihat banyak orang Indonesia, rekan-rekan saya dulu yang sampai di sana, tapi dia nggak tahu ini yang mau. Jadi ujung-ujungnya itu sekolah 2 semester, 3 semester habis itu pulang ke Indonesia. Berarti pulang ke Indonesia itu 3 semester gagal lah. Gagal berarti. Dan itu banyaknya di situ orang Indonesia itu seperti itu. Atau ujung-ujungnya selesai sekolah di Jerman nggak dapat kerjaan jadi pulang ke Indonesia juga. Dan yang di Jerman itu sama sebenarnya kayak di Indonesia juga. Kita harus punya network, kita harus nepotisme itu di sana jalan sebenarnya. Makin banyak kita kenal orang, makin gampang kita cari kerjaan, makin gampang kita ngurus-ngurus masalah visa, makin gampang kita ngurus apapun. Jadi sebenarnya dua-duanya harus jalan. Dan cara kita menjalankan itu, kita harus integrated ke orang-orang negaranya. Jadi yang saya buat waktu itu contohnya, saya berusaha untuk tidak banyak berteman sama orang-orang Indonesia awalnya, supaya saya bisa melatih bahasa Jerman saya. Karena kalau bahasa Jerman kita fasih, kita lebih gampang dapat kerja, kita lebih mengerti kulturnya mereka itu seperti apa gitu. Dan kalau kita ngerti kulturnya mereka, kita tahu peraturan-peraturan mereka. Peraturan-peraturan mereka itu kenapa? Di Jerman itu banyak peraturannya. Tapi kalau misalnya kita mengerti peraturannya, kita bakalan aman di sana. Contohnya ya, waktu itu saya setelah udah 2 tahun sekolah bahasa, kan waktu untuk sekolah bahasa cuma 2 tahun. Setelah 2 tahun itu kita harus masuk universitas. Kalau enggak, harus pulang ke Indonesia. Nah, waktu itu saya sudah hampir 2 tahun. 2 tahun saya itu sudah hampir habis. Jadi, cara saya perpanjang, saya kira oke, berarti saya harus ambil foundation namanya, Fachabitur namanya di Jerman itu. Nah, setelah saya masuk sekolah Fachabitur itu, saya kira ini termasuk hitungannya universitas. Jadi dengan ini saya bisa perpanjang visa saya. Ternyata pas saya perpanjang di kantor imigrasi, nggak boleh. Jadi kantor imigrasi bilang, oh nggak bisa, ini visa kamu udah untuk namanya Vorbereitungsvisa, untuk kamu persiapan sekolah universitas itu udah mau habis, jadi kamu nggak bisa panjang visa. Waktu itu saya kayak terkejut dan mulai kayak nangis-nangis loh, kenapa saya harus pulang sekarang. Tapi yang saya buat, saya tidak mau lengah dan saya tidak mau kalah. Jadi waktu itu saya beli buku peraturan Jerman namanya BGB, Bürgerliches Deutsches Buch. Itu saya baca peraturan-peraturannya, karena waktu itu belum ada internet ya, Google itu belum sebagus ini. Jadi saya baca peraturan-peraturan untuk orang asing apa-apa aja. Di situ tertulis di pasal nomor 19 kalau nggak salah, itu tertulis sebagai orang asing kita itu punya hak untuk tinggal kalau yang kita pelajari itu, sekolah bahasanya itu bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Jadi waktu itu yang saya lakukan adalah saya ke kepala sekolahnya, saya bilang saya mau selesaikan ini Fachabi Foundation Course ini dalam waktu 6 bulan, karena harusnya dalam waktu 1 tahun. Tapi saya bilang saya mau lakukan dalam waktu 6 bulan supaya saya bisa dapat visa. Jadi waktu itu kepala sekolahnya kasih saya surat, kalau dia bilang dia sudah mengiyakan kalau saya bisa menyelesaikannya dalam waktu 6 bulan. Jadi saya mulai ambil ujiannya, habis itu saya ke kantor imigrasi lagi dengan surat dari kepala sekolah dan dengan buku peraturan Jerman yang udah saya stabiloin. Saya bilang, maaf, di buku di sini ditulis pasal 19 kalau saya boleh stay kalau misalnya saya bisa menyelesaikannya dalam waktu singkat. Dan ini surat dari kepala sekolah bilang saya bisa menyelesaikannya dalam waktu